welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Seperti biasa, aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Dan kali ini materinya melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Masih tentang administrasi pajak. Hanya saja yang akan aku bahas hari ini adalah tentang jenis-jenis pajak, hukum pajak, tarif pajak, dan pungutan selain pajak. Memang ada ya pungutan selain pajak? Ada. Yuk kita cari tahu, jangan berlama-lama, kita langsung saja belajar. Yuk kita mulai pembelajaran lanjutan untuk administrasi pajak. Sesuai dengan yang tadi aku dijelaskan di awal, aku akan membahas tentang jenis-jenis pajak, hukum pajak, tarif pajak, dan pungutan selain pajak. Kita mulai dari jenis pajak. Nah, jenis-jenis pajak itu dikelompokkan lagi. Ada yang menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut pemungut atau pengelolanya, ya. Pajak menurut golongannya itu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kalau menurut sifatnya itu ada pajak subjektif dan juga pajak objektif, ya. Kalau menurut pemungut dan pengelolaannya itu ada pajak pusat dan ada juga pajak daerah. Dari ketiga jenis pajak ini kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang menurut golongannya. Tadi ada apa aja? Pajak langsung dan tidak langsung, ya. Untuk pajak langsung sendiri itu adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, ya. Di sini aku bold hurufnya untuk memudahkan kalian. Jadi kalau pajak langsung itu pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke orang lain. Jadi mesti sama dirinya sendiri atau sama wajib pajak itu sendiri. Atau wajib pajak itu biasa disingkat dengan istilah WP. Contohnya apa untuk pajak langsung? Contohnya adalah pajak penghasilan. Ketika kamu yang bekerja, maka kamulah yang harus bayar pajaknya. Tidak bisa dilimpahkan ke adik kamu atau ke kakak kamu, tapi harus kamu yang bayar, ya. Kemudian ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Berarti boleh dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya apa? Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Jadi nggak mesti kamu yang bayar, boleh dilimpahkan ke orang lain. Apa itu pajak pertambahan nilai? Sudah pernah dibahas ya di video sebelumnya. Nah, sekarang kalau menurut sifatnya, tadi itu ada pajak subjektif dan juga ada pajak objektif. Pajak subjektif itu adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri sendiri atau badan yang dikenai pajak. Atau istilahnya wajib pajak. Jadi wajib pajak itu adalah subjektif, ya. Contohnya itu adalah pajak penghasilan, ya. Kemudian yang pajak objektif itu adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada objek yang dikenai pajak. Dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subjek pajaknya, ya. Tadi kalau subjektif itu berpangkal pada orangnya, diri sendiri ataupun badan. Kalau objektif itu berpangkal pada objek pajaknya. Contohnya apa? Contohnya adalah pajak pertambahan nilai, ya. Kemudian jenis pajak menurut pemungut dan pengelolanya. Tadi ada dua, apa saja? Pajak pusat dan pajak daerah. Betul. Kita bahas yang pusat dulu ya. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Kata kuncinya adalah pusat, ya. Contohnya itu adalah PPH, PPN, PPNBM, PBB, dan Bea Matrai, ya. Kemudian untuk pajak daerah itu berarti pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya itu adalah pajak reklame, pajak hiburan, dan lain sebagainya, ya. Nah, itulah penjelasan dari masing-masing jenis pajak. Dari jenis-jenis pajak kita akan beralih ke hukum pajak.
Di sini ada dua hukum pajak. Yang pertama itu hukum pajak material. Artinya, hukum yang membuat norma-norma yang menerapkan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Ya, itu disebutnya hukum pajak material. Jadi dia menerapkan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang mesti dikenakan pajak. Kemudian ada hukum pajak formal. Artinya, serangkaian peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum material pajak menjadi suatu kenyataan. Jadi, hukum pajak formal ini adalah peraturan yang nantinya akan mewujudkan dari hukum pajak material supaya menjadi kenyataan. Ya, jadi saling berkaitan. Itu untuk hukum pajaknya. Nah, dari hukum pajak kita akan beralih ke tarif pajak. Tarif pajak di sini ada 3. Yang pertama itu adalah tarif proporsional, penyerahan barang kena pajak dengan dikenakan tarif PPN, yakni sebesar 10%. Nah, itu contoh dari tarif proporsional, ya, PPN. Kemudian yang kedua itu ada tarif tetap, di mana tarif bea materai untuk cek dan giro itu dengan nominal berapapun sudah pasti sebesar Rp3.000. Itu untuk tarif tetap. Jadi mau berapapun tetap aja 3.000. Kemudian ada yang disebut dengan tarif progresif. Ya, apa itu? Tarif pajak yang meningkat sesuai dengan jumlah penghasilannya. Misalnya seperti pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi. Buat yang kalian penghasilannya misalnya di bawah 10 juta, sama kalian yang penghasilannya di atas 10 juta, itu akan berbeda besarannya. Ya, jadi progresif sesuai penghasilan yang didapat. Itu tentang tarif pajak. Sekarang kita akan berlanjut ke pungutan selain pajak. Kira-kira apa saja ya yang berupa pungutan tapi dia bukan dikategorikan pajak? Kita lihat. Yang pertama itu adalah retribusi, ya. Retribusi itu adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa timbal baliknya bisa langsung dirasakan. Kalau pajak itu kan biasanya dipaksakan iurannya, tapi manfaatnya itu tidak langsung dirasakan. Kalau ini iuran dapat dipaksakan, tapi jasa yang timbulnya itu bisa langsung dirasakan. Kira-kira contohnya apa untuk retribusi? Ada yang bisa nebak? Ya, contohnya itu adalah karcis pasar atau karcis jalan tol. Ketika kita bayar karcis pasar, berarti kita boleh masuk ke pasar. Ketika kita bayar karcis jalan tol, berarti kita bisa menggunakan jalan tol. Gitu ya. Jadi langsung dirasakan manfaatnya. Kemudian yang kedua itu adalah sumbangan. Sumbangan itu apa? Iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan ditujukan kepada golongan tertentu serta untuk golongan tertentu pula. Jadi kalau sumbangan itu berasal dari golongan tertentu untuk golongan tertentu juga. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Contohnya apa? Nah, sumbangan atau setoran wajib pembangunan dan pemeliharaan prasarana daerah buat mereka-mereka yang punya kendaraan bermotor. Jadi ya kalau nggak punya kendaraan bermotor berarti dia nggak bayar sumbangan. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah bea. Bea apa ya? Beasiswa? Bukan. Di sini bea itu adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalu lintas barang ataupun lainnya yang berdasarkan atau diatur oleh undang-undang. Berarti kata kuncinya adalah pungutan atas lalu lintas barang atau hal lainnya yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Contohnya,
Di sini ada 3 contoh bea. Yang pertama itu adalah bea materai, kemudian bea masuk, dan bea keluar. Bea materai itu adalah pungutan yang dikenakan atas dokumen dan biasanya menggunakan materai ataupun yang lainnya, ya. Kemudian di situ ada bea masuk. Bea masuk itu adalah pungutan atas barang-barang yang masuk ke daerah pabean, ya, makanya disebut bea masuk. Begitupun dengan bea keluar, berarti pungutan atas barang-barang yang keluar dari daerah pabean. Betul. Nah, itu contoh dari bea, ya. Kemudian yang keempat itu adalah cukai. Cukai itu apa sih? Biasanya kalian mungkin sering dengar itu bea cukai. Digabungin ya, ternyata bea dan cukai itu adalah hal yang berbeda. Tadi udah bahas untuk yang bea, sekarang kita bahas yang cukai. Cukai itu adalah pungutan yang dikenakan atas barang tertentu yang terdapat dalam undang-undang dan hanya golongan tertentu yang membayar dan tidak mendapatkan prestasi timbal balik secara langsung. Artinya nggak ada timbal balik yang dirasakan saat itu juga, ya. Contoh dari cukai itu ada tembakau. Tembakau itu adalah, kalian tahulah, dia itu salah satu bahan utama untuk pembuatan rokok. Terus ada juga tembakau iris atau misalkan cerutu, ya. Pokoknya semua yang berbahan tembakau. Kemudian ada etanol dan juga minuman beralkohol. Ketiga barang itu dikenakan pungutan atau disebutnya cukai, ya. Nah, itulah contoh-contoh dari pungutan selain pajak. Oke. Yap, itulah materi yang bisa aku sampaikan untuk materi lanjutan administrasi pajak. Semoga bisa dipahami dan semoga juga bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya biar kalian juga menyebarkan kebaikan. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian dapat terus info terbaru dari pembelajaran yang aku buat. Oke, aku pamit sampai sini dulu ya. Bye, terima kasih.